Tadi jab dulu kiri Jab. dan kanan. Pukulan exit liquidity. Waduh. Cek tes, halo baik pagi siang sore atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Dua Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Oke baik, kali ini video yang gue buat tuh tentang dunia pertiktokan semua gitu baik. Soalnya gue bakal ngebahas tentang pertandingan antara dua orang chef, yaitu Kode Blue versus Chef Arnold gitu ya. Terus ada seorang wanita yang terkena evil editing dari seorang konten kreator TikTok. Dan terakhir yang lagi rame tentang konten my makeup routine gitu ya. Ya oke lah baik, tanpa basa-basi engkau ajak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi baik beberapa minggu kemarin gitu ya, bahkan kayaknya beberapa bulan kemarin gitu, nama Kode Blue lagi rame diperbincangkan karena perseteruan dia dengan Gastronusa. Dan itu sempat gua bahas di beberapa video sebelumnya. Cuma si Kode Blue ini nggak ngerespon apa-apa karena dia sedang mempersiapkan diri untuk bertanding melawan Chef Arnold. Cuma ternyata diamnya Kode Blue ini malah dimanfaatkan oleh Gastronusa dan juga Chef Arnold gitu ya buat naikin traffic dan adrenalin. Karena sempat ada sebuah video ketika Chef Arnold dan Gastronusa ini podcast bareng ngomongin si Kode Blue. Dan untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya. Cus. Oh lo katanya nggak dibayar ini jujur. Udah Lo full ya. setting. Lo katanya kalau misalnya nggak bahasnya nggak FYP. Akhirnya kita kerjasama bikin campaign bareng Krem Bule itulah, ya kan. Tuh kan tapi memang gitu, dia tuh kan memang nggak dibayar, datang komplain, terus nanti kan pasti F&B pelaku F&B-nya kan, oh ada apa kok komplain, how can we do better gitu ya. Terus dibilang, oh sorry kalau mau jadi hire saya jadi konsultan. Kalau di take down disuruh gitu bayar ya? berapa ratus juta karena utangnya banyak. Oh gitu Ih, ya? masa? Itu yang DM itu banyak banget, kenyataan banyak banget, dan juga for a fact kenapa saya tahu karena salah satu yang dia mau dijadiin victim Iya. itu adalah coach gua punya temen. Gue kenal, dia itu punya adik namanya Isaura. Isaura ini adik kelas gue waktu di Paris, di Le Cordon Bleu Paris, beda 2 semester sama gue. Dia ngambil pastry. Terus di Indonesia waktu kita udah pulang, kita jualan kue berdua di Bright Spot, bertiga sama Chef Odi waktu itu. Bertiga ya Pak? Lu, Odi, sama adiknya. Isaura. Oh dia bukan chef. Kagak, nggak Oh, bukan chef. chef. Bukan Oh, chef bukan dia. Ini gila banget. Tapi ya begitu, nggak ada background. Tapi emang dari dulu suka bacot. Dari dulu emang suka ngebacot. Gua ada satu teman gua ini tamu podcast kita juga yang emang temenan sama dia tuh dari SMA ternyata. Yap. Oke. Terus dipanggilnya tuh kalau di tongkrongan katanya si Atai. Atai itu ya kongtai mulu. Kalau bahasa Chinese Indo kongtai ngebacot aja, omong kosong aja mulu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya baik videonya. Ya, intinya di video tersebut Chef Arnold tuh lagi ngegibahin Kode Blue gitu ya. Nah akan tetapi setelah lama bungkam, tidak membuat konten dan tidak muncul di podcast manapun, akhirnya Kode Blue ini muncul di podcastnya Dr. Richard Lee untuk mempromosikan pertandingan dia melawan Chef Arnold gitu baik. Ini kita setel ya videonya. Cus. 4 ronde 2 menit 8 menit. Nah, ya dalam menit gue belum pernah dapat ranking sebelumnya. HSS ini ya, Hollywood Sports Show. Silakan lu pukul sekeras-kerasnya, kalau lu tidak pukul sekeras-kerasnya lu akan nyesal karena lu akan mati kalau lu pukul. Apa ya? Waduh. Lo bisa 1000%. 1000%. Lu capai. Lu aja. Lah, terima kasih mau taruh sama saya. Loh, tadi Kejujuran itu susah ya. Iya, makanya gua gak mau tinju. kejujuran ini juga akan membuat ekosistem menjadi lebih pintar, manusia lebih pintar. Kalau gua jujur, lu tidak suka, lu introspeksi diri. Indonesia satu, NKRI Harimau. Terus Bayangin lo gebukin Iya. ya, tapi sekarang jatuh FYP di mana-mana. Iya, segala macam jeroan gua keluarin tuh udah. Jadi kenapa kacang? Oke bro, boleh. Nanti gue cari. Thank you so much. Ya kurang lebih kayak gitu ya baik videonya. Dan setelah Kode Blue tampil di podcast Dr. Richard Lee, hari berikutnya Dr. Richard Lee ini mengupload sebuah video ketika Dr. Richard Lee ini bersama Chef Arnold gitu ya. Dan lagi-lagi videonya sendiri itu untuk mempromosikan pertandingan antara Chef Arnold dan Kode Blue gitu ya.
Dan for your information, ternyata Dr. Richard Lee ini bisa dibilang salah satu pemegang saham di HSS atau Holy Wing Sports Show gitu ya, Bay. Makanya Dr. Richard Lee ini tuh gencar banget gitu mempromosikan pertandingan antara Kode Blue dan juga Chef Arnold gitu, Bay. Nah, singkat cerita, setelah mereka berdua muncul di podcast Dr. Richard Lee, akhirnya kemarin pada tanggal 21 April 2024, mereka ini tuh resmi berduel gitu ya. Dan tentu saja ada taunting untuk memeriahkan pertandingan. Ini kita setel ya video taunting dari Chef Arnold. Ini jujur gue ngelihat si Kode Blue kenapa jadi mirip Om Indro gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ini pas lagi podcast sama Dr. Richard Lee, Chef Arnold tuh kayak santuy gitu ya pembawaannya. Tapi pas ketemu sama Kode Blue, si Chef Arnold ini tuh malah tantrum sendiri gitu, Bay. Ya singkat cerita, pada saat ronde ketiga akhirnya Kode Blue berhasil mendaratkan pukulan exit liquidity ke rahang Chef Arnold gitu ya. Dan pukulan tersebut berhasil menumbangkan Chef Arnold. Ini kita setel ya. Video ketika Chef Arnold tumbang terkena pukulan exit liquidity gitu ya. Ya, dia belum sempat mengatakan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tepar Chef Arnold. Ya kalau di video tadi terlalu cepat, ini ada gerakan slow mo-nya gitu. Nice. Keren. Anjay, ini langsung jadi meme gitu ya, Bay, fotonya Chef Arnold. Langsung KO bro di ronde ketiga, bener-bener tukang goreng digoreng, pukulan exit liquidity. Cuaks. Tepar momen setelah menggoreng. Aduh, ini kasihan banget ya Chef Arnold gitu ya. Langsung jadi bahan meme. Ya, dan marilah kita dengarkan apa kata sang juara gitu ya. Kita stylenya videonya, cus. Terima kasih. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Gila, gue respect yang tadi tuh dia bisa berhasil nurunin berat badannya sebanyak 22 kg dalam kurun waktu 3 bulan. Gokil. Dan ini juga ada video dari istrinya si Kode Blue gitu ya. Kita setel nih. Berat ya? Waduh. Menang bosku. Tanpa julid-julid klub. Wadaw. Siapa tuh yang julid di awal kalah di akhir? Cuaks. Oke, next, Bay. Jadi beberapa waktu lalu gitu ya, ada seorang wanita yang terkena evil editing dari salah satu konten kreator. Jadi kontennya tuh tentang green flag atau red flag, dimana kalau misalnya menurut lu itu relevan atau bagus di mata lu, ya lu bakal angkat bendera hijau gitu ya. Kalau misalnya nggak relevan ya tinggal angkat bendera merah. Ya, dan ini juga ada contoh konten green flag atau red flag gitu ya, Bay. Ini kita setel videonya, cus. Ini audionya mati. Kerja 7 hari seminggu. Green. Awal-awal nggak apa-apa lah, berusaha dulu. Tapi dia kerja 7 hari loh, ya nggak apa-apa. Kan sesuatu yang bagus butuh perjuangan. Dia ajak lo ke bioskop cuman di weekdays, soalnya harganya lebih murah. Green flag, mungkin dia bisanya weekdays. Weekdays tuh karena lebih murah. Ya nggak apa-apa sih, menghemat. Dia influencer dengan followers 1 juta. Green flag aja sih. Nggak apa-apa, influencer. Nggak apa-apa. Abis nikah, dia mau income-nya semua digabung jadi satu di satu bank account. Kayaknya red flag deh. Kenapa? Kayak lebih baik masing-masing gak sih? Oke, thank you. Ya, video tadi itu cuma contoh supaya durasinya panjang aja gitu ya, Bay. Nah, kejadian tidak menyenangkan dialami oleh Mbak Olive ketika dia diajak untuk membuat konten red flag dan green flag secara dadakan oleh seorang konten kreator. Jadi Mbak Olive ini tuh disuruh untuk menjawab pertanyaan, dia ganteng, keren, tapi pakai Android. Ketika syuting, Mbak Olive ini tuh menjawab pertanyaan tersebut dengan bendera green flag gitu ya, Bay. Akan tetapi pas videonya jadi dan diupload, ternyata videonya tuh telah diedit. Yang seharusnya Mbak Olive ini jawab green flag, malah diubah sama editornya menjadi red flag. Jadi untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya. Tapi pakai Android gimana, Kak? Jadi video tadi itu aku. Sebenarnya aku bingung.
Karena aku jawabnya green flag, tapi dieditnya red flag. Padahal waktu itu aku bilang, Kak ini aman gak sih aku jawabnya red flag untuk jawaban yang cash kuning aja. Aman kok Kak. Tapi dia nggak pernah konsen bilang kalau yang pertama tuh bakal diubah kayak gini. Dan aku soalnya itu nggak minta izin waktu dia ngubah-ngubah kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau lagi ada di luar terus ada yang ngajak bikin video kayak gitu, better di konsen lagi ditanyain. Nanti di edit-editnya diubah nggak Kak? Jujur gue kaget banget dan kayak pas baca komenannya agak nyesih. Gue jawab itu. Dia ganteng keren. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Oh jadi intinya si Mbak Olive ini tuh mendapat pertanyaan kalau cowok yang menggunakan casing HP sampai berwarna kuning itu menurutnya gimana. Nah Mbak Olive ini tuh menjawab red flag gitu ya. Nah akan tetapi jawaban red flag dia itu di-cut, dipotong dan dimasukin ke pertanyaan yang sebelumnya gitu Bay. Yang padahal di pertanyaan sebelumnya Mbak Olive ini tuh menjawab green flag. Ini parah sih editornya nggak ada otak gitu ya. Dan infonya juga pas video Mbak Olive ini tuh beredar, Mbak Olive ini mendapat perlakuan body shaming dari para netizen gitu. Ini gara-gara editor bangsat. Dan gue coba cari tahu konten kreator tersebut siapa tapi nggak nemu-nemu gitu Bay. Dan dari Mbak Olive-nya sendiri juga sudah mendapat permintaan maaf dari konten kreator tersebut. Dan video aslinya juga sudah di take down gitu ya. Dan Mbak Olive sendiri kayak enggan untuk memberikan informasi siapa nama konten kreatornya gitu Bay. Ya mungkin gak di-spill karena konten kreatornya tuh udah sadar diri gitu ya bahwa apa yang dia lakukan tuh salah. Terus konten kreatornya ini langsung meminta maaf ke Mbak Olive dan men-take down videonya. Jadi ya kasusnya udah clear gitu Bay. Ya pelajaran buat kita semua kalau misalnya tiba-tiba ditodong buat diwawancara sama konten kreator, ya lu lebih harus berhati-hati gitu ya. Karena bisa jadi lu dijadiin bahan gorengan. Nanti yang dihujat lu tapi yang dapat engagement banyak malah si konten kreator gitu. Ini emang kudu wanti-wanti gitu Bay. Oke terakhir Bay, masih dari dunia pertiktokan gitu ya. Jadi beberapa hari belakangan lagi ada tren My Makeup Routine di mana para wanita ini memberikan info tentang makeup yang mereka gunakan sehari-hari. Ya contohnya kayak di postingan ini gitu ya Bay. Dimana mbaknya ini ngasih tahu atau memberikan info makeup apa yang ia gunakan secara sehari-hari. Contoh dari eyeliner ada Samtic, terus cleansingnya dia pakai Garnier gitu dan ya lain-lainnya ya. Gue juga kurang paham sama makeupnya. Di mata gue ini hal yang wajar karena ya namanya perempuan gitu ya, emang suka makeupan aja gitu Bay. Cuma ternyata ada beberapa konten kreator yang merosting tren tersebut gitu ya. Contohnya ada dari si Ciprai, terus sama Oza Rangkuti, yang dimana ya mereka ini seorang laki-laki gitu Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel gitu ya, video roastingan dari si Ciprai dulu. Kita setel nih. Iya gue tahu makeup lo pada mahal, lo pada berkelas, paham banget EG. Bayar EG pay later. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay video dari si Ciprai. Nah ini kita setel lagi dari si Oza Rangkuti. Lu tahu cewek-cewek yang ikutan tren My Makeup Routine? Ini yang mereka pengen denger. Oke, terus apa lagi? Kenapa baru ngasih tahu sekarang sih? Kita selama ini penasaran dengan rahasia keglowingan lu. Dan thank you juga udah nge-share selfie lu segede layar itu. Karena udah saatnya satu dunia ini melihat kecantikan lu dalam bentuk full screen. Dan thank you juga udah nge-share value lu sebagai wanita melalui memamerkan alat-alat makeup lu itu. RA Kartini pasti bangga sama lu. Ngomong lu mau gue ambil minuman gak? Kayaknya lu haus pujian deh. Waduh. Ya setelah bikin video roastingan tersebut gitu ya Bay, akhirnya mereka langsung dah tuh kena serang sama para wanita yang tidak terima dengan konten mereka tersebut. Ini contohnya ada balasan dari konten kreator Sagufta gitu ya. Buat si Bang Ciprai ini mah. Ciprai apa Cuprai gitu. Ya kita sel aja dah. Iya gue tahu makeup lo pada mahal. Kayaknya orang-orang tuh harus stop deh ngomongin dan ngejelek-jelekin mas yang tadi. Karena mungkin dia tuh cuma pengen kayak tahu makeup mahal tuh gimana, and he just wants to learn because he wants to be one of the girlies. And you know what? Sharing is caring. Jadi buat mas-mas yang tadi, ini gue kasih lihat makeup rutin yang simple, pakai makeup yang mahal, tapi nggak usah pakai pay later bayarnya. Nah, first step itu selalu mandi ya. Waduh. Kayak nggak ada gunanya lu makeup gimana-gimana tapi lu nggak mandi. Terus kita lanjut ke foundation, ada dua, satu dari Fenty Beauty ini kayak
650 kok. 650 nggak segitu mahal ya kan. Terus ini tuh a little bit more mahal, untuk kayak 750.000. Mungkin ya klinik aja kali ya. Nah, kita start blending out that foundation yang tadi pakai brush dari Real Techniques yang setahu gue tuh harganya kayaknya 300-an ke atas gitu deh. Nah, kalau udah tadi gue lihat kayaknya Masnya tuh ada under eye dark circles gitu ya, and we cannot have that. Jadi kita pakai Huda Beauty Color Corrector. Ini harganya 599, jadi nggak sampai 600.000, oke. Kita lanjut langsung ke concealer, taruh di bawah mata, atau tadi kayak gue ngeliat lu banyak banget ada dark spots all over your face. Itu tolong di conceal ya. Ini dari Huda Beauty juga, 595.000. Ya ini untuk mempersingkat durasi aja gitu ya, Bay. Ya intinya Basa Gufta ini melakukan satir gitu ya. Satirnya halus banget, Mbak. Dan ini juga ada dari si Oza Rangkuti gitu ya, yang videonya juga banyak di-state sama para wanita gitu, Bay. Kita setel videonya. Cus. Cewek yang ikutan tren my makeup rutin, ini yang mereka pengen denger. Salah, ini nih yang paling mereka pengen denger. Makasih banget ya udah nge-share makeup rutin kamu. Dilihat-lihat wajah kita tuh tipenya sama, cuma makeup kamu kelihatan lebih healthy. Jadi kapan-kapan aku coba deh. Aku juga suka banget cushion yang itu, super duper affordable harganya tapi kualitasnya. Oh, kamu juga suka brand itu. By the way, kamu tahu gak sih kalau mereka bakal ngeluarin lip cream bulan ini? Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang ngikutin makeup routine challenge di Instagram ini, yang nge-share foto wajah mereka secara full screen, tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Kenapa? Ya karena emang mereka pengen aja gitu nge-share apa yang mereka pakai dan brand apa aja yang mereka suka, dan ngerasa they are pretty and proud of it. Dan gak ada yang salah sama sekali sama perasaan itu. Jadi buat abang-abang yang bikin video ini, kamu salah besar banget untuk menilai orang-orang. Yuk belajar lagi untuk lebih respect sama orang lain. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya kalau ditanya gua di posisi yang mana, ya gua mah netral aja gitu, Bay. Cuma suka keributannya doang. Ya dan setelah si Oza Rangkuti ini diserang oleh para wanita yang tidak terima dengan konten makeup rutinnya si Oza, akhirnya Oza Rangkuti nyari aman gitu, Bay, dengan cara membuat point of view cowok yang ngerosting my makeup rutin. Ini kita setel ya videonya. Cus. Lu tahu cowok yang bikin konten nyinyir tentang my makeup rutin? Ini yang dia pengen denger. Genius, gokil, hebat banget lo men. Lucu, smart, dan inspiratif. Satu dunia ini harus denger opini cerdas lu itu. Dan fisik lu juga keren gitu masalahnya. Lu gak buncit sama sekali. Lu atletis banget, mata lu gak bintitan yang sebelah kanan. Dan baju lu bukan irigo doang gitu. Jadi lu pantas ngomongin makeup rutin. Dan pas orang-orang tersinggung nih, lu gak minta maaf sama sekali. Itu gokil menurut gue. Kok bisa gitu nama konten lu podcast kesel aja, PKA, PK, tapi lu gak peka sama keadaan. Kok bisa sih? Tapi gini, gue ada hadiah buat lu. Nih, center. Soalnya lu kayaknya butuh banget spotlight. Ya cuci tangannya tuh si Oza halus banget gitu ya. Dia ngakalin video sebelumnya dengan video ini gitu, Bay. Gokil. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lu mau nambahin info tertentu, langsung koreksi gue di kolom komentar. Dan semoga kedepannya gitu ya, ada tren my skincare rutin gitu. Soalnya muka gue gampang berjerawatan gitu ya. Gue butuh nih info-info dari kalian, skincare apa yang bagus untuk kulit gitu. Cuma kalau misalnya nanti ada tren my skincare rutin, terus ada yang bikin dan dia bilang cuma pakai air wudhu, itu bola matanya bakal gue sentil gitu, Bay. Dikira orang yang jerawatan gak ada yang rajin sholat kali ya. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?